Maafin banget ya bro sis, saya lama gak upload. Jujur ini berat banget. Saya gak ada dapat apa-apa dari upload video ini, yang subscribe juga sangat sedikit, tapi harus ngeluarin 3 gigabita setiap upload 2 video, padahal saya anak perantau di kota orang dengan gaji di bawah standar. Apabila ada yang mau berkenan memberikan sedikit bantuannya secara sukarela, di kolom komentar akan saya cantumkan nomor rekening saya, namun bila tidak ingin membantu juga tidak apa-apa. Tetap nikmati saja videonya dengan santai ya. Terima kasih banyak saudaraku. Bab 826 putar kepalamu dan pergi. Begitu mereka mendengar teriakan itu, Yana Huang dan Du Selma segera berhenti, hanya untuk melihat Jack Ma datang dengan wajah dingin. Menguasai. Kakak Ma. Kedua gadis itu berteriak dengan rasa bersalah. Jack Ma melirik Yana Huang, lalu melirik Du Selma lagi, dan berkata dengan sedikit tidak senang, kalian berdua alumni dan anggota klub seni bela diri. Kalian harus bergaul dengan damai, dan mencubit mereka segera setelah kalian bertemu. Ini terlihat seperti, Tuan, aku minta maaf. Yana Huang lebih takut pada Jack Ma dan buru-buru mengakui kesalahannya. Du Selma juga buru-buru berkata, Kakak Ma, aku salah. Wajah Jack Ma berbalik dan berkata, kamu tidak akan pernah bertarung secara pribadi di masa depan. Jernih. Dipahami. Yana Huang dan Du Selma segera merespons. Tuan, kompetisi akan segera dimulai, ayo pergi sekarang. Yana Huang berkata kepada Jack Ma dengan ekspresi menyenangkan. Du Selma juga berkata, Kakak Ma, tolong. Du Selma, aku akan memimpin tuanku ke gym. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kenapa kamu tidak pergi ke gym? Yana Huang melirik Du Selma dan berkata. Du Selma juga tidak yakin, meliriknya dan berkata, Kakak Ma, aku juga mengundangnya ke sini. Aku membawanya ke gym, apa hubungannya denganmu? Tapi dia tuanku. Dia masih kakakku. Kakak apa? Tuanku tidak mengenali adikmu sama sekali. Muridmu luar biasa. Harus. Bukan seperti itu, kedua gadis itu mulai berdebat lagi. Jack Ma tidak tahan lagi, melihat mereka berdebat sengit, dia menoleh dan pergi. Ketika kedua gadis itu melihat Jack Ma berbalik, mereka semua terburu-buru. Yana Huang buru-buru mengejar Jack Ma dan berteriak, Tuan, mengapa Anda pergi? Kakak Ma, jangan pergi. Du Selma juga memanggil. Aku tidak akan pergi, mengapa kamu berdebat? Jack Ma menatap kedua gadis itu dan berkata dengan dingin. Kedua gadis itu segera menundukkan kepala karena malu. Tuan, saya salah. Saya tidak akan bertengkar dengannya lagi, kata Yana Huang segera. Du Selma juga berkata, Kakak Ma, jangan pergi, aku tidak akan membuat keributan. Wajah Jack Ma berubah berdamai, dan dia berkata, aku juga tidak berharap kamu menjadi teman, tapi setidaknya kamu harus hidup dalam damai. Jika kamu berani bertarung dan membuat keributan lagi, aku akan menoleh dan pergi. Setelah dididik oleh Jack Ma, Du Selma dan Yana Huang keduanya menundukkan kepala dan menanggapi dengan ekspresi serius. Ayo, pergi ke sekolah. Kata Jack Ma. Baiklah, Tuan, silakan. Kakak Ma, tolong. Kedua gadis itu menanggapi dan mengundang Jack Ma Chow untuk masuk ke sekolah. Jack Ma melangkah ke gerbang sekolah. Namun, Yana Huang melirik Du Selma dengan ganas, dan diam-diam membuat bentuk mulut, ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Du Selma juga melihat bentuk mulutnya, dan segera melakukan serangan balik dengan bentuk mulutnya. Menyalahkanmu. Menyalahkanmu. Kedua gadis itu mengikuti di belakang Jack Ma, melakukan konfrontasi diam-diam. Jack Ma tiba-tiba berbalik dan menatap tajam pada kedua gadis itu, yang segera menutup mulut mereka ketakutan, dan keduanya tersenyum canggung, kami tidak bertengkar. Jack Ma secara alami tahu bahwa kedua gadis itu baru saja bertengkar diam-diam, tetapi dia tidak terlalu memarahi mereka. Hari ini adalah kompetisi seni bela diri antar universitas di kota itu. Jumlah personel sekolah asing yang datang ke sekolah kami, baik yang mengikuti kompetisi maupun yang berkunjung, sangat banyak. Yana Huang memberi Jack Ma pengenalan singkat tentang kompetisi seni bela diri. Ini disebut kompetisi seni bela diri, tetapi sebenarnya ini adalah kompetisi pertarungan. Ada 8 universitas di kota ini.
Setiap sekolah memilih 4 orang untuk mengikuti kompetisi tarung, total 32 orang, tanpa memandang jenis kelamin, dan lokasi kompetisi berada di gimnasium sekolah. Yana Huang, Du Selma, Du Bing dan Presiden klub Wushu, Guo Wu, berpartisipasi dalam kompetisi atas nama sekolah. Namun, karena Guo Wu diluruskan oleh Du Selma dan ditangkap oleh polisi, dia kehilangan kualifikasi ini dan digantikan oleh orang lain dari klub Wushu. Jack Ma mengangguk ringan saat mendengarkan perkenalan Yana Huang. Sejujurnya, dia tidak tertarik sama sekali pada level kompetisi pertarungan ini. Baginya, perkelahian mahasiswa ini seperti permainan anak-anak, tidak menarik. Jika bukan karena Du Selma dan Yana Huang yang bersikeras mengundangnya, dia tidak akan menonton pertandingan level ini sama sekali. Melihat kurangnya minat Jack Ma, Yana Huang juga tahu bahwa kompetisi semacam ini tidak dapat membangkitkan minat guru. Saat kedua gadis itu berjalan bersama Jack Ma menuju gym, sebuah suara tiba-tiba datang, "Pernahkah Anda mendengar? Saya mendengar bahwa Guo Wu, presiden klub seni bela diri Jiangda, ditangkap oleh polisi karena tabrak lari. Kecelakaan. Artinya, pilar Jiangda hilang. Kita punya kesempatan untuk mengalahkan Jiangda." Mendengar suara ini, mata Jack Ma, Yana Huang dan Du Selma semua menoleh ke arah pembicara. Mereka melihat beberapa siswa laki-laki dengan tulisan, Jianghai University of Science and Technology, di punggung mereka, juga berjalan menuju gimnasium, membisikkan sesuatu, dan salah satu dari mereka yang berbicara. Mendengar kata-kata pria itu, Du Selma cemberut dan bersenandung, "Tanpa Guo Wu, aku akan mengalahkan kalian semua sama saja." Di antara siswa laki-laki Universitas Sains dan Teknologi Jianghai, orang lain berkata dengan jahat, "Saya mendengar bahwa ada 2 gadis yang berpartisipasi dalam kompetisi atas nama Universitas Jianghai. Kedua gadis ini sangat cantik. Salah satunya adalah tingkat sekolah. Cantik. Kalau saja aku lawannya, akan menyenangkan untuk memikirkannya." Siswa laki-laki lain juga tersenyum jahat dan berkata, "Yah, perwakilan dari tingkat kecantikan sekolah itu, apa yang disebut Du Selma, ini terdengar seperti kecantikan yang luar biasa. Namun, bahkan jika Anda melawannya, Anda harus mengasihani Siang Qiu. Mungkin, begitu orang tergerak, mereka akan menjadi pacar Anda." Hahaha. Kata-kata pria ini langsung membuat orang lain tertawa. Ketika Du Selma mendengar barang-barang ini, dia benar-benar berbicara tentang dirinya sendiri. Gelombang kemarahan muncul di hatinya, dia mengertakkan gigi, dan meludah, sekelompok sampah. "Kamu pantas aku menjadi pacarmu juga." Ketika Yana Huang mendengar orang-orang ini dan berbicara tentang dirinya sendiri, wajahnya juga muram, dan dia bergumam, "Beberapa bajingan yang berbohong, lihat apakah aku tidak akan menyakitimu." Jack Ma secara alami mendengar kata-kata anak laki-laki itu, tetapi hanya melirik Du Selma dan Yana Huang dengan cepat, dan tidak banyak bicara. Dia bisa melihat dari permukaan bahwa semua siswa laki-laki ini adalah orang-orang yang kuat dan pekerja keras, bukan lawan Du Selma dan Yana Huang sama sekali. Bahkan jika mereka bertemu Yana Huang dan Du Selma, itu hanya bisa dibersihkan. Ngomong-ngomong, pernahkah kamu mendengar? Kali ini, Institut Bahasa Internasional Jianghai juga mengundang bantuan asing. Tiba-tiba, salah satu anak laki-laki berkata dengan misterius. Bab 827 Mengapa membiarkanmu? Bantuan asing apa? Seseorang bertanya dengan curiga. Kudengar di antara kontestan mereka, ada seorang siswa dari Korea. Siswa dari Korea itu adalah pemegang sabuk hitam ke-9, dan dia juga murid dari Cui Zhengji, seorang ahli taekwondo Korea yang top. Kata bocah itu. Sabuk hitam ke-9 dan atau murid dari Master Taekwondo Cui Zhengji. Aku mengandalkannya, bukankah dia sangat kuat? Yang lain berkata dengan heran. Iya, siswa Korea itu juga mengancam akan membunuh kungfu Cina kita untuk membuktikan bahwa Taekwondo Korea adalah nomor 1. Kata bocah itu. Sial, Gaoli Bangzi, itu terlalu sok, mari kita lihat bagaimana aku menghadapinya. Lumpuh, biarkan aku bertemu pria itu. Aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Yang lain berteriak dengan marah. Jack Ma, Yana Huang dan Du Selma juga mendengar percakapan mereka.
Yana Huang dan Du Selma juga tahu bahwa Universitas Jiangwei memiliki mahasiswa internasional sebagai perwakilan. Dikatakan bahwa siswa asing ini berasal dari Korea dan sangat kuat. Ini juga merupakan pesaing utama mereka. Jack Ma memandang putri kedua dan berkata, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan siswa Korea ini? Tuan, jangan khawatir, tidak peduli seberapa kuat siswa internasional ini, saya akan mencoba yang terbaik untuk melawannya dan memberitahu dia betapa kuatnya kita orang Cina. Kata Yana Huang dengan bangga. Kakak Ma, orang Korea selalu suka membual. Saya pikir mahasiswa asing itu hanya membual. Mari kita lihat bagaimana saya membunuhnya. Kata Du Selma lebih percaya diri. Jack Ma juga memiliki kesan yang sangat buruk terhadap orang Korea. Orang Korea selalu sombong, mengatakan bahwa banyak barang tradisional di Tiongkok adalah milik mereka. Atau terakhir kali, Jack Ma berada di ibu kota sihir, mewakili dokter pengobatan Tiongkok, dan menamparkan wajah dokter Korea itu dengan keras. Dalam kompetisi pertarungan seni bela diri antar sekolah ini, orang Korea juga berpartisipasi, yang membuat Jack Ma penuh harapan. Gamenya telah tiba. Du Selma dan Yana Huang memasuki gimnasium bersama Jack Ma dari kiri ke kanan. Segera setelah mereka memasuki gym, beberapa anak laki-laki datang dan berkata dengan penuh semangat, Yana Huang, Du Selma, kali ini terserah Anda untuk memenangkan kemuliaan bagi sekolah kami. Orang-orang ini juga dari klub seni bela diri, mereka sangat kuat, dan tentu saja mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang atas nama sekolah, jadi mereka adalah penonton dan datang untuk mendukung Du Selma dan Yana Huang. Du Selma dan Yana Huang keduanya mengangguk dan berkata, jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik. Ketika beberapa orang ini melihat Jack Ma, mereka langsung menunjukkan sedikit ketakutan. Terakhir kali, Jack Ma menjatuhkan Guo Wu dengan satu gerakan. Orang-orang ini juga melihat pemandangan itu, dan mereka secara alami kagum pada Jack Ma. Tuan, izinkan saya membawa Anda ke auditorium. Kata Yana Huang. Jack Ma mengangguk. Yana Huang berjalan menuju auditorium bersama Jack Ma. Ketika Jack Ma berjalan pergi, orang-orang dari klub seni bela diri berkata kepada Du Selma dengan perasaan bersalah, Wakil Presiden Cucu, Presiden Guo tidak berpartisipasi dalam kompetisi kali ini, bisakah kita melakukannya? Apa? Kamu tidak bisa mempercayai kekuatanku? Du Selma memelototi mereka. Tidak. Tidak, kita semua tahu kekuatan Presiden Cucu, tetapi saya mendengar bahwa ada beberapa janggut yang keras kepala, saya khawatir. Sebelum orang-orang selesai berbicara, Du Selma sudah melambaikan tangannya dan berkata, jangan tumbuh dengan ambisi orang lain untuk menghancurkan prestise Anda sendiri. Tidak peduli siapa lawannya, saya, Du Selma, bertekad untuk memenangkan kejuaraan. Ketika beberapa orang melihat bahwa Du Selma sangat percaya diri, mereka semua saling memandang, tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Salah satu dari mereka tiba-tiba punya ide dan berkata, Presiden Cucu, saya merasa bahwa jika kita ingin sekolah kita menjadi no. 1. Saya punya rencana. Hitungan apa? Du Selma memandang orang ini dan berkata. Pria itu melirik ke arah Jack Ma pergi, dan kemudian berkata, Presiden Cucu, temanmu yang bermarga Ye sangat terampil, bahkan Presiden Guo tidak dapat menahannya, jika kamu membiarkannya mewakili sekolah kami dalam kompetisi, kami sekolah pasti akan memenangkan tempat pertama. Ketika Du Selma mendengar kata-kata itu, dia langsung mengerutkan kening dan memarahi, persetan. Kakak Ma luar biasa, tapi dia bukan dari sekolah kita. Jika panitia mengetahui hal ini, bukankah sekolah kita tidak akan didiskreditkan? Batuk, saya baru saja mengatakan itu, Presiden Cucu, tidak apa-apa. Pria itu segera menciutkan lehernya. Pelacur yang tidak kompeten. Du Selma memarahi pria itu dan berjalan ke satu arah, siap untuk bertanding. Yana Huang membawa Jack Ma ke auditorium. Yana Huang telah menduduki posisi yang sangat tinggi untuk Jack Ma. Tuan, Anda duduk di sini, ingat, dukung saya ketika saya bertanding. Yana Huang meminta Jack Ma untuk duduk, mengedipkan mata pada Jack Ma dan tersenyum. Jack Ma mengangguk dan tersenyum, begitu, saya akan menghibur Anda. Ingat apa yang saya katakan kemarin, Anda harus stabil, Anda tahu. Tahu.
Yana Huang menanggapi dan pergi untuk mempersiapkan kompetisi. Kompetisi pertarungan ini akan dimulai pukul 10 pagi. Sama seperti Jack Ma sedang menonton arena, seorang pria dan wanita muda datang. Ini terlihat seperti pasangan mahasiswa. Begitu bocah itu datang, dia menunjuk ke arah Jack Ma dan berkata dengan dominan, "Kamu, duduk di sana." Ada kursi di sebelah Jack Ma, jika pasangan itu ingin duduk bersama, mereka harus membiarkan Jack Ma pergi. Jack Ma mendengar kata-kata itu dan mengangkat alisnya sedikit, berpikir dalam hatinya bahwa bahkan jika Anda membiarkan saya minggir, Anda harus memiliki sikap yang lebih baik. Sikap burung macam apa ini? Jack Ma pura-pura tidak mendengar, dan masih melihat ke arah arena. Ketika bocah itu melihat bahwa Jack Ma mengabaikan kata-katanya, wajahnya tenggelam, dan dia berteriak, "Nak, apakah kamu tuli? Aku akan menyuruhmu duduk di samping." Jack Ma mendengar ini kali ini, dia menatap bocah itu dan berkata, "Ini tempat dudukku, mengapa aku harus membiarkanmu? Kenapa biarkan aku? Apa kau tidak tahu siapa aku?" Kata anak laki-laki itu dengan angkuh. "Lalu siapa kamu?" Jack Ma bertanya balik. "Katakan padanya siapa aku." Anak laki-laki itu menunjuk gadis di sampingnya. Gadis itu cantik, tapi bibirnya tipis dan wajahnya terlihat arogan. Jelas, dia tidak mudah bergaul. Dia membusungkan dadanya dan berkata dengan bangga, "Yang berdiri di depanmu adalah wakil presiden serikat siswa sekolah ini." Mendengar ini, Jack Ma hampir tidak bisa menahan tawa. Dia pikir siapa anak ini? Ternyata kader serikat mahasiswa. Apa yang hebat tentang ini? Jack Ma berkata dengan acuh tak acuh, bahkan jika dia adalah kepala sekolah, aku tidak akan membiarkannya. Bab 828 sedikit menerapkan strategi kecantikan. Wah, kamu tidak akan membiarkannya, kan? Orang ini mau tidak mau menjadi marah ketika dia melihat bahwa Jack Ma tidak mau menyerah. Untuk menunjukkan penampilannya yang kuat di depan pacarnya, dia segera mengulurkan tangan dan meraih kerah Jack Ma dan berteriak, "Maukah kamu membiarkanku?" Jack Ma terjepit kerahnya, wajahnya masih tenang, dan dia berkata dengan ringan, "Jangan lepaskan. Kamu baik hati." Wajah pria itu muram, dan dia hendak meninju wajah Jack Ma dengan satu pukulan. Pada saat ini, teriakan keras datang, "Wang Qian, hentikan aku. Kamu berani memukulnya dan mencoba." Wakil ketua serikat mahasiswa bernama Wang Qian. Pada saat ini, ketika dia mendengar teriakan keras, tubuhnya sedikit bergetar, dan dia buru-buru berhenti. Saya melihat Du Selma berjalan dengan cepat. Begitu Du Selma datang, dia berkata kepada Wang Qian dengan wajah dingin, "Wang Qian, lepaskan dia." Wang Qian tersenyum aneh, dan melepaskan kerah Jack Ma. Wang Qian juga berasal dari ibu kota iblis, jadi dia secara alami tahu bahwa Du Selma adalah wanita muda tertua dari keluarga Du ibu kota iblis, dan sangat takut padanya. Sekarang, Du Selma meminta Wang Qian untuk melepaskan Jack Ma, tetapi dia tidak berani melawan, jadi dia segera melepaskan Jack Ma. "Segera, minta maaf padanya." Du Selma menatap Wang Qian dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ekspresi Wang Qian berubah, dia tidak menyangka Du Selma akan meminta maaf kepada orang ini. Segera, rasa penghinaan memenuhi tubuhnya. Dia berkata, "Selma, mengapa Anda meminta saya untuk meminta maaf kepada anak ini? Apakah dia layak untuk anak ini? Kamu tidak minta maaf, kan? Bagus sekali, kalau begitu kamu menungguku." Du Selma menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Melihat Du Selma tampak marah, Wang Qian dengan cepat berkata dengan senyum menyanjung, "Selma, jangan marah, tidak bisakah aku meminta maaf?" "Ke sana," kata Du Selma. "Saya menyesal." Wang Qian menanggung penghinaan dan meminta maaf dengan acuh tak acuh kepada Jack Ma. Du Selma secara alami bisa melihat Wang Qian asal-asalan, dan berkata dengan dingin, "Meminta maaf sama sekali tidak tulus, seriuslah." "Selma, kamu." Wang Qian tidak menyangka Du Selma akan begitu membela anak ini, menggertakkan giginya, dan hanya bisa berkata, "Oke, aku minta maaf." "Ya, tidak, bangun." Du Selma mendengus pelan, menatap Jack Ma dan berkata, "Kakak Ma, kamu duduk di sini, jika orang ini berani mengejarmu lagi, aku akan membersihkannya." Jack Ma tersenyum ringan,
mengangguk dan berkata, Du Selma melirik Wang Qian dan berkata, Wang Qian, jika kamu berani memprovokasi Brother Ye lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Jangan berani. Wang Qian dengan cepat menggelengkan kepalanya. Du Selma dan Jack Ma menyapa dan pergi. Begitu Du Selma pergi, Wang Qian melirik Jack Ma dengan marah, dan berkata dengan sinis, seorang pria yang hanya tahu bersembunyi di balik wanita, jika tidak ada Du Selma yang melindungimu, aku tidak bisa membiarkanmu. Mendengar ancaman Wang Qian, wajah Jack Ma acuh tak acuh, dia tidak menganggap serius kata-kata orang ini. Di matanya, orang ini adalah badut yang melompat, mengapa dia harus memiliki pengetahuan yang sama dengan badut yang melompat? Sayang, ayo pergi dan duduk di sana. Anak ini, cepat atau lambat aku akan merawatnya. Wang Qian mengatakan sesuatu kepada pacarnya, dan kemudian pergi dengan tangan melingkari pinggangnya. Jack Ma melihat ke belakang orang ini dan menghela nafas pelan. Setelah 3 menit, sosok menawan datang. Begitu dia datang, dia berseru kaget, ya, Jack Ma, kamu benar-benar ada di sini. Jack Ma melihat bahwa itu adalah Jennifer Wang. Dia juga tersenyum pada Jennifer Wang, Yana mengundang saya untuk datang, tidak bisakah saya datang? Tidak apa-apa, kalau begitu aku akan duduk di sebelahmu. Jennifer Wang berkata sambil tersenyum, dan duduk di samping Jack Ma. Setelah 1 atau 2 menit, Megan Lee juga datang, melihat Jennifer Wang dan Jack Ma duduk bersama, dan tidak ada ruang di samping Jack Ma, dia segera berkata dengan masam. Jennifer Wang, brengsek, aku berkata bagaimana kamu berlari begitu cepat, ternyata kamu di sini untuk duduk. Tidak, aku ingin duduk dengan Dewa Ma. Jennifer Wang meringkuk bibirnya dan berkata, Megan, ini aku dan Dewa Agung Ye yang duduk bersama sekarang, tapi sayangnya kamu tidak memiliki kesempatan. Anda. Megan Lee memelototi Jack Ma, lalu menatap anak laki-laki di sebelah kiri Jack Ma, matanya yang indah bergerak, dia berjalan sambil tersenyum, dan berkata, pria tampan, bolehkah aku menanyakan satu hal padamu? Ketika anak laki-laki itu melihat gadis imut dan imut ini berbicara dengannya, jantungnya berdebar kencang, dan dia berkata dengan gembira di wajahnya, ada apa? Ya, aku ingin memintamu untuk duduk. Megan Lee berkata sambil tersenyum. Ketika bocah itu mendengar bahwa Megan Lee memintanya untuk menyerahkan kursinya, wajahnya muram dan tidak pasti, dan dia tampak sedikit ragu-ragu. Mata Megan Lee bergerak lagi, dan dia berkata dengan kartu truf, pria tampan, selama Anda memberi saya tempat duduk, saya akan membiarkan Anda menambahkan saya di WeChat, oke. Baik. Ketika bocah itu mendengar bahwa Megan Lee ingin dia menambahkan WeChat, dia segera menjawab. Lalu Anda menambahkan saya di WeChat. Megan Lee menambahkan WeChat-nya, dan bocah itu dengan senang hati menyerahkan kursinya dan pergi dengan angin di kakinya. Melihat bahwa Megan Lee gunakan rencana kecantikan untuk membuat bocah itu menyerahkan kursinya, Jack Ma terdiam. Jennifer Wang berkata dengan ekspresi yin dan yang, Megan, apakah kamu masih tahu malu? Bahkan trik kecantikan pun digunakan. Jennifer, jangan bicara omong kosong. Rencana kecantikan macam apa? Ini hanya rencana kecilku. Megan Lee juga berkata dengan bangga. Jennifer Wang cemberut dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kali ini, Jack Ma duduk di tengah, dan Megan Lee dan Jennifer Wang adalah dua wanita cantik yang duduk di kedua sisinya, yang membuatnya merasa sedikit aneh. Kompetisi seni bela diri antar sekolah di kota dimulai. Pada awalnya tentu saja lagu kebangsaan dikibarkan dan lagu kebangsaan dimainkan, seorang wakil kepala sekolah memberikan sambutan dan kompetisi resmi dimulai. Dalam kompetisi ini, total 8 universitas dan 32 perwakilan berpartisipasi dalam kompetisi. 32 perwakilan akan melakukan undian untuk menentukan lawan, dan keduanya akan berhadapan, dan pemenangnya akan melaju ke babak berikutnya. Jack Ma sama sekali tidak tertarik pada tingkat kompetisi ini. Sekitar setengah jam kemudian, 16 dari 32 orang memasuki babak berikutnya. Yana Huang, Du Selma dan dua kontestan lainnya dari sekolah kami secara alami memasuki babak berikutnya tanpa ketegangan. Kemudian, lotre dimulai. Jennifer Wang, Megan Lee dan Yana Huang memiliki hubungan yang relatif baik. Setelah giliran Yana Huang,
mereka dengan panik akan bersorak untuk Yana Huang. Jack Ma duduk di sana dengan tatapan acuh tak acuh. Setelah Jack Ma menontonnya barusan, dia menemukan bahwa di antara 16 orang, 5 orang relatif baik. 2 dari mereka secara alami adalah Yana Huang dan Du Selma. Dan 3 lainnya, 1 mewakili Jiang Overseas, mahasiswa Korea di Institut Bahasa. 2 lainnya adalah seorang mahasiswa dari Jianghai College of Traditional Chinese Medicine, dan yang lainnya adalah seorang mahasiswa laki-laki dari Jianghai Maritime College. Menurut pengamatan Jack Ma, yang paling berharap untuk memenangkan kejuaraan adalah siswa asing dari Korea, dan Du Selma dan Yana Huang juga berharap untuk melawannya. Bab 829 1 pilih 3. Jack Ma melihat bahwa siswa Korea itu memiliki wajah datar dan rambut panjang, wajah khas Korea. Dia mengenakan setelan taekwondo dengan ikat pinggang hitam di pinggangnya, lengannya menyilang di dada, matanya terangkat, dan dia terlihat sangat bangga. Orang ini benar-benar kuat. Ketika siswa yang melawannya datang dengan wajah pahit, dia ditendang oleh siswa internasional Korea sebelum dia membuat 2 gerakan. Siswa itu segera mengakui kekalahan, dan dia memasuki babak berikutnya dengan kecepatan tercepat. Jennifer Wang menoleh untuk melihat Jack Ma, dan berkata dengan cemas, "Jack Ma, aku tahu siswa internasional Korea itu, namanya Jin Xiu Chang, dia adalah sabuk hitam ke-9 dan dia sangat pandai bertarung. Pendapat, bisakah Yana Huang mengalahkannya?" Ketika Megan Lee mendengar pertanyaan Jennifer Wang, dia juga menatap Jack Ma dengan rasa ingin tahu. Jack Ma mengucapkan sepatah kata dengan ringan, "Tunggu." "Hang." Jennifer Wang terkejut, lalu, "Kalau begitu, biarkan tongkat Gaoli memenangkan kejuaraan." Megan Lee juga berkata, "Ya Tuhan, bukankah kamu menunjukkan Yana kemarin? Mungkinkah dia masih tidak bisa mengalahkan orang Korea itu?" Jack Ma meliriknya dan berkata, "Aku baru saja mengatakan Suan, aku tidak mengatakan bahwa Yana mungkin tidak bisa mengalahkannya, lihat." "Baiklah." Megan Lee dan Jennifer Wang hanya bisa menjawab. Babak kedua adalah hasil imbang lainnya. 40 menit kemudian, 8 lainnya dipromosikan. 8 orang ini adalah 8 besar. Yana Huang, Du Selma dan Du Bing semuanya sukses masuk perempat final. Adapun pria di sekolah ini yang menggantikan Guo Wuxiang, dia tersingkir secara tragis. Dari 5 orang lainnya, 3 dari mereka adalah persis 3 yang Jack Ma optimis sekarang. Adapun 2 lainnya, kekuatan mereka biasa-biasa saja, dan mereka hanya mengandalkan keberuntungan untuk membuat potongan. Selanjutnya, istirahat selama 20 menit dan lanjutkan undian. Suasana di tempat kejadian juga menjadi panas. Bagaimanapun, dalam pertempuran berikutnya, pemenangnya adalah 4 besar. Ada alasan lain yang membuat penonton lebih heboh, yakni di antara 8 kontestan teratas, sebenarnya ada 2 gadis cantik. Ini secara alami membangkitkan psikologi hormonal banyak anak laki-laki. Hasil undian ini sudah keluar. Yana Huang bertarung melawan bocah itu di rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Jianghai. Du Selma bertarung melawan 2 orang yang beruntung, salah satunya. Adapun Du Bing, itu melawan Akademi Maritim Jianghai. Di awal permainan, Yana Huang berhasil mengalahkan bocah dari rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Jianghai, namun sayangnya Du Bing kalah. Yang paling menarik adalah Du Selma, orang yang melawannya adalah orang yang membisikkan Du Selma di jalan sebelumnya dan ingin menjadikan Du Selma sebagai lawannya. Pada saat ini, mimpi itu menjadi kenyataan, dan dia berkata kepada Du Selma dengan ekspresi jahat, "Kecantikan, aku akan mengasihani aroma dan menghargai batu giok." Pada saat itu, ketika Du Selma mendengar orang ini berbicara tentang dia memutuskan untuk memberinya pelajaran. Tanpa diduga, dia hanya tertarik, yang merupakan anugerah. Du Selma berkata dengan ringan, "Kamu tidak memenuhi syarat. Benarkah? Kalau begitu biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu." Kata bocah itu jahat. Setelah permainan dimulai, Du Selma menendang pria itu dengan beberapa pukulan. Kemudian, Du Selma meninju dan menendangnya, dan orang yang dipukul itu berteriak, "Aduh," dan berteriak, "Berhenti memukul, jangan pukul, aku akan mengambilnya." Jika bukan karena wasit yang menghentikannya, Du Selma akan memukuli orang ini sampai dia bahkan tidak mengenal ibunya.
4 yang terakhir adalah Jin Xiuchang dari Sekolah Bahasa Asing, Cheng Long dari Akademi Maritim, Yana Huang dan Du Selma dari sekolah. Untuk semifinal, perlu bersaing untuk 3 besar, dan yang paling penting adalah bersaing untuk kejuaraan. Penonton di bawah sangat bersemangat, terutama anak laki-laki di sekolah ini, yang bahkan lebih bersemangat dan berteriak, "Ayo, Yana Huang! Ayo, cucu!" Megan Lee dan Jennifer Wang juga berteriak keras. Jack Ma duduk di sana dengan tenang, seolah-olah masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Di babak final, undian akan diundi, dan keduanya akan bermain melawan satu sama lain. Pemenangnya adalah 1 atau 2 pesaing. Yang kalah adalah 3 atau 4. Namun, ketika wasit meminta keempatnya untuk melakukan undian, sebuah kecelakaan terjadi. Kecelakaan itu terjadi pada siswa Korea Kim Su-chang. Dia berteriak dalam bahasa Cina yang belak-belakan, "Tunggu." Wasit memandangnya dan berkata, "Apa yang harus Anda katakan?" Dengan tampang arogan, Jin Xiuchang berkata dengan lantang, "Tidak perlu undi, biarkan mereka bertiga berkumpul dan melawanku. Jika aku kalah, aku akan membiarkan mereka bertiga bersaing memperebutkan kejuaraan, dan aku akan menyerah secara otomatis." Wah! Kata-kata Jin Xiuchang langsung mengguncang semua orang di gym. Orang ini sangat sombong. Dia sebenarnya ingin menantang ketiganya. Untuk sementara, keributan dan diskusi terjadi di tempat kejadian. Jennifer Wang meringkuk bibirnya dan berkata, "Orang ini sangat arogan. Dia sebenarnya ingin menantang mereka bertiga sendirian. Aku benar-benar tidak menganggap serius Yana dan yang lainnya." Megan Lee berteriak lebih marah, "Orang ini hanya membual, dan ketika dia kalah, itu akan lucu." Di atas panggung, ketiga Yana Huang bahkan lebih marah. Bagaimana mungkin mereka tidak marah ketika Jin Xiuchang ini akan menjadi 1v3? Wasit juga kaget dan tidak tahu harus berbuat apa. Karakter Du Selma agak mudah tersinggung, dia menggertakkan giginya dan mendengus, "Jin Xiuchang, jangan sombong, hanya karena kamu tidak layak untuk 1 lawan 3, biarkan aku mengajarimu bagaimana menjadi seorang pria." Setelah Du Selma meminum kata-kata ini, sosoknya telah menyerang Jin Xiuchang. Dengan kesombongan dan penghinaan di wajahnya, Jin Xiuchang berkata dengan ringan, "Kecantikan, meskipun kekuatanmu bagus, itu jauh lebih buruk daripada milikku." "Benarkah? Coba aku lihat." Ketika Du Selma tiba di depannya, dia menyerang Jin Xiuchang. Tepat ketika Du Selma hendak menyerang Jin Xiuchang bergerak. Dalam sekejap mata, Jin Xiuchang dan Du Selma bertarung bersama. Ketika mereka bertarung bersama, wasit ingin berhenti, tetapi seorang pemimpin di belakangnya menghentikannya dan berkata, "Biarkan mereka bertarung." "Ya," wasit segera menjawab. Kekuatan Du Selma sangat kuat, ketika dia bertarung dengan Jin Xiuchang, dia tidak akan kalah sedikit pun. Penonton di bawah semuanya tersulut oleh pertempuran di lapangan. Penonton berteriak serempak, "Selma, ayo! Ayo, Selma!" Yana Huang dan yang bernama Cheng Long dari Akademi Maritim sama-sama menatap pertempuran antara Jin Xiuchang dan Du Selma. Mereka memperhatikan bahwa meskipun serangan Du Selma sangat kejam, Jin Xiuchang mampu mengatasinya, tetapi dia berjalan santai dan tidak panik. Selain itu, Du Selma menyerang lebih dari selusin gerakan, dan hampir tidak ada yang mengenai Jin Xiuchang. Bisa dibayangkan bahwa Jin Xiuchang jauh lebih kuat daripada Du Selma. Ketika Du Selma dan Jin Xiuchang setelah bermain selama lebih dari 2 menit dan masih belum mendapatkan keuntungan, Du Selma mulai gelisah. Begitu dia menjadi cemas, gerakannya segera mengungkapkan banyak kekurangan. Melihat Du Selma semakin cemas, Yana Huang, yang berdiri tidak jauh dari situ, berteriak keras. Meskipun dia dan Du Selma sangat tidak sopan, dia menghadapi orang-orang Korea saat ini, dan dia masih berbagi kebencian dan kekhawatiran yang sama tentang Du Selma. Di tribun, Megan Lee dan Jennifer Wang juga mengkhawatirkan Du Selma. Meskipun mereka membenci dan sedikit membenci Du Selma, tetapi karena plot nasional, mereka bahkan lebih membenci Jin Xiuchang. Bab 830 Jin Xiuchang menang. "Jack Ma, menurutmu Du Selma bisa mengalahkan Jin Xiuchang itu?" Jennifer Wang memandang Jack Ma dan bertanya. Jack Ma dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Ah tidak." Jennifer Wang terkejut dan berteriak kaget.
Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat Du Selma ditendang oleh Jin Xiuchang di lapangan. Du Selma hendak berjuang untuk bangun, tetapi Jin Xiuchang sudah tiba di depannya dan memukulnya ke tanah dengan pukulan. Wajah Du Selma muram, dan nyala api menyala di matanya. Dia tidak mau mengakui kekalahan. Dia tidak boleh dikalahkan oleh orang Korea. Dia berjuang untuk bangun lagi, dan suara sarkastik Jin Xiuchang terdengar, "Kecantikan, jangan mengaku kalah." "Aku tidak bisa mengakui kekalahan." Du Selma menggertakkan giginya. "Baik sekali." Jin Xiuchang mengucapkan dua kata ini, dan sosoknya telah mencapai tubuh Du Selma seperti listrik, dan dia menendang perutnya. Ledakan. Du Selma jatuh, memuntahkan seteguk darah. Tempat itu menjadi sunyi. Hidung Du Selma memar dan wajahnya bengkak, tapi dia masih memuntahkan seteguk darah, berjuang untuk bangun dan terus berjuang. Jin Xiuchang berdiri di sana dengan bangga, menatap Du Selma dengan jijik dan main-main. Du Selma dipukuli begitu parah sehingga dia tidak bisa bangun sama sekali. Tapi dia masih menggertakkan giginya dan bersikeras untuk bangun. Tepat ketika dia akan bangun, sesosok berjalan dengan cepat dan berkata di mulutnya, "Du Selma, istirahatlah yang baik dan serahkan padaku." Du Selma melihat dengan mata bingung, dan dia melihat bahwa Yana Huang telah menyerang Jin Xiuchang. Keindahan lain. Dengan senyum lucu di sudut mulut Jin Xiuchang, dia menggunakan triknya untuk melawan Yana Huang lagi. Cheng Long itu tahu bahwa Yana Huang sendiri mungkin bukan lawan Jin Xiuchang, jadi dia berteriak dengan marah, "Yana Huang, aku di sini untuk membantumu." Yana Huang berteriak kepadanya, "Tidak perlu. Karena ini adalah kompetisi, wajar untuk menjadi satu-satu. Jika Anda menggunakan lebih banyak untuk menggertak lebih sedikit, Anda tidak akan terhormat. Ketika saya kalah, Anda tidak akan terlalu terlambat." Setelah Yana Huang menyelesaikan kata-katanya, dia terus bertarung dengan Jin Xiuchang. Setelah pelatihan yang disengaja Jack Ma dan bimbingan Jack Ma, keterampilan Yana Huang meningkat. Ketika dia bertarung dengan Jin Xiuchang, dia jelas lebih baik daripada Du Selma. Du Selma diangkat oleh pemain lain, menatap lurus ke arah pertempuran antara Yana Huang dan Jin Xiuchang, dan berkata pada dirinya sendiri, "Saya harus mengakui bahwa Yana Huang lebih baik dari saya." Ketika Yana Huang dan Jin Xiuchang berkelahi, Megan Lee dan Jennifer Wang lebih memperhatikan. Mereka dengan histeris berteriak, "Ayo!" Jack Ma juga memfokuskan pandangannya ke arena, dengan sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Kemarin, Jack Ma telah mengajari Yana Huang bahwa ketika dia bertarung, dia harus tenang dan tidak terburu-buru. Hari ini, Jack Ma memperhatikan bahwa Yana Huang telah melakukan persis seperti yang dia katakan, dan bertarung melawan Jin Xiuchang dengan tenang. Selain itu, Jin Xiuchang juga dipukul oleh Yana Huang 2 kali, terlihat sedikit malu. Jin Xiuchang melihat Yana Huang sebagai seorang gadis sebelumnya, dan memandang rendah dia. Pada saat ini, melihat bahwa gadis kecil ini sangat kuat, dia juga tertarik, dan berkata sambil tersenyum, "Kecantikan, kamu memiliki arti, maka aku harus serius." Jin Xiuchang berkata bahwa dia akan serius, dan matanya menjadi lebih tajam. Dan triknya juga menjadi kejam, licik, dan cepat. Yana Huang dengan tegas mengingat apa yang guru katakan, "Tidak peduli musuh seperti apa yang kamu hadapi, kamu harus tenang dan mencari kekurangan lawan." Hanya saja kekuatan Jin Xiuchang ini sangat kuat, dia mencari kekurangannya untuk waktu yang lama, tetapi hampir tidak ada. Ini membuatnya merasa sedikit cemas di hatinya. Namun, dia masih secara efektif menekan kecemasannya. Pada saat ini, Yana Huang menendang Jin Xiuchang. Jin Xiuchang melihat tendangan itu datang, tubuhnya bergoyang, dan dia menghindar, dia meninju, dan dia bergegas keluar. Orang-orang di tempat kejadian segera mengangkat hati mereka ke tenggorokan dan tampak sangat gugup. Saat pukulan itu hendak mengenai wajah Yana Huang, wajah Yana Huang tiba-tiba miring, dan dia menghindarinya. Penonton berteriak serempak, "Oke." Bahkan Du Selma memuji, "Yana Huang lebih kuat dariku." Jin Xiuchang tidak menyangka Yana Huang begitu sulit, dan dia menjadi semakin serius. Ketika Yana Huang menghindari gerakannya, dia menyerang Yana Huang dengan pukulan lain. Setelah ajaran Yana Huang dari Jack Ma, pikirannya menjadi semakin tenang. Bahkan saat ini,
Menghadapi Jin Xiuchang, yang jauh lebih kuat dari dirinya sendiri, dia tidak memiliki hal lain untuk dilakukan. Penonton di tribun semua bersorak untuk Yana Huang, berharap Yana Huang bisa mengalahkan Jack Ma. Megan Lee dan Jennifer Wang bahkan berteriak, "Ayo, Yana!" Jack Ma juga menyaksikan pertempuran Yana Huang dan Jin Xiuchang dengan mata cerah. Tepat ketika Jin Xiuchang dan Yana Huang bertarung selama 3 menit, Yana Huang ditendang oleh Jin Xiuchang. Penonton di tribun berteriak penyesalan. Yana Huang menggertakkan giginya, berdiri, dan menyerang Jin Xiuchang lagi. Sangat disayangkan bahwa Jin Xiuchang sudah tiba di depannya, dan dia menendang perut Yana Huang lagi, menjatuhkan Yana Huang. Penonton di bawah, sekali lagi mengeluarkan teriakan penyesalan. Jennifer Wang dan Megan Lee juga menghela nafas, "Hei." Sepertinya Yana Huang kalah dari Jin Xiuchang. Jack Ma juga menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun Yana Huang telah mencoba yang terbaik, bagaimanapun juga dia tidak sekuat Jin Xiuchang. Yana Huang menggertakkan giginya, tetapi hendak berdiri, tetapi ditendang oleh Jin Xiuchang. Kali ini, Yana Huang tidak bangun selama 10 detik. Dia tersesat. "Hei, Yana kalah." Baik Jennifer Wang dan Megan Lee berkata dengan menyesal. Du Selma melihat bahwa meskipun Yana Huang kalah, masih ada ekspresi kekaguman di matanya. Bagaimanapun, Yana Huang bertahan lebih lama darinya dan mengalahkan Jin Xiuchang beberapa kali, yang jauh lebih kuat darinya. Jin Xiuchang memandang Yana Huang dan berkata dengan bangga, "Cantik, meskipun kamu baik, kamu jauh dariku." Yana Huang menatapnya dengan ketidaksetujuan di matanya. "Siapa lagi?" Jin Xiuchang berteriak dengan bangga. "Jin Xiuchang, aku di sini untuk mempelajari trik hebatmu." Cheng Long dari Akademi Maritim berteriak dengan marah dan menyerang Jin Xiuchang. Jin Xiuchang memandang Cheng Long dengan jijik di matanya. "Anjing kalkun." Jin Xiuchang minum dan menyerang Cheng Long. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Cheng Long dipukul dengan 3 pukulan oleh Jin Xiuchang, tendangan terakhir di wajahnya, dia jatuh, dan tidak bangun selama lebih dari 20 detik. Cheng Long diko seperti itu. Adegan itu jatuh ke dalam keheningan yang mati dalam sekejap. Meskipun Jin Xiuchang ini adalah 1v3, dia masih menang.